Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus PPMI Al-Ikhlas Amsterdam, yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabati yang saya hormati pula. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan semangat kita untuk senantiasa menjalankan aktivitas baik di masa pandemi sekarang ini yang kita segala sesuatunya kita laksanakan dari rumah. Mudah-mudahan semangat kita akan menjadi sababiyah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini merupakan aktivitas kita sebagai ganti dari khutbah Jum'ah atau kegiatan sholat Jum'ah. Perkenankan saya menguraikan tentang tema optimisme menghadapi masa depan. Dalam hidup kita harus selalu optimis, apalagi kita hidup di akhir zaman dan kita hidup di sebuah negara yang masyarakatnya sangat modern, yaitu Nederland. Kita harus selalu membangun kecerdasan intelektual kita, terutama untuk mengasah kefahaman kita tentang agama yang mengacu pada pentingnya sifat cerdas untuk menjawab setiap persoalan yang kita hadapi, sebagaimana yang dicontohkan oleh tauladan kita baginda Rasulullah SAW, yaitu memiliki sifat fatonah atau cerdas, sehingga dengan begitu kita umatnya pun semoga selalu dapat menyelesaikan atau selalu dapat melewati setiap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, ibarat siang dan malam. Tapi yakinlah persoalan yang berat yang kita hadapi di hari ini atau di hari kemarin atau di hari yang akan datang, insya Allah kita bisa melewatinya seiring perjalanan waktu. Dan jikalau toh kita pernah seumpamanya gagal, tentu kegagalan itu bukan cuma kita alami saja, tapi juga dialami oleh semua orang. Dan yang lebih penting dan yang harus selalu kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memvonis siapa saja yang pernah melakukan kesalahan pasti akan masuk neraka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, sebagaimana firman Allah, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai para hamba Allah yang berlebihan terhadap pribadi mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa dan mengampuni segala dosa atau semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53. Sekali lagi, kita semua pasti pernah menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari ketika kita mengalami kejadian-kejadian dalam hidup yang jauh dari harapan. Atau mungkin kita masih mempunyai kekhawatiran tentang masa depan kita, tentang impian kita yang belum dapat kita realisasikan. Akhirnya kadang kita menjadi galau, kadang rasanya ingin menyerah. Kita jadi semacam kurang optimis, tapi kita tidak perlu khawatir.
karena ini adalah bagian, dan bagaimanapun adalah bagian dari kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perjalanan hidup kita. Lalu apa hal yang terbaik yang perlu kita perhatikan? Ciri kita, cara kita bertindak, cara kita berpikir dan memutuskan sesuatu pada masa-masa ketika kita sedang diuji atau ketika kita sedang sulit akan menghasilkan kesan yang mendalam seandainya kita lakukan dengan baik dan benar. Tentu jika kita memandang kehidupan ini dengan penuh optimisme dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu keyakinan, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan dan tidak ada yang satu pun yang dapat menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesulit apapun tantangan yang akan datang kepada kita, kita akan tetap kuat untuk menghadapinya karena kita selalu bersandar atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang yang optimis selalu mencari yang terbaik dalam situasi apapun dan mengharapkan hal-hal yang baik saja yang akan terjadi. Mereka yang optimis cenderung yakin dan berharap bahwa setiap hal akan berubah menjadi baik. Bahkan jika sesuatu buruk sekalipun yang menimpa pada dirinya, orang optimis akan mampu melihat hikmah dari setiap kejadian. Menjadi pribadi yang optimis bukan berarti mengharapkan segala sesuatunya lantas terus terjadi dengan sendirinya, tapi menjadi optimis artinya mengharapkan yang terbaik. Yakin yang terbaik itu akan terjadi. Tapi pada waktu yang bersamaan, ia mengerahkan kemampuan yang terbaik untuk menyelesaikan dan mengejar apa yang dia impikan. Dan ketika sesuatu telah terjadi, dia tawakal kepada Allah, tetap optimis, bukan berarti tidak peduli dengan realitas, karena tawakalnya tidak mempedulikan kesulitan dan tantangan. Tapi menjadi optimis adalah kita selalu berdoa dan berharap agar setiap kejadian yang ada di masa kejadian yang terjadi yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian memandang masa depan dengan selalu tersenyum, selalu bersemangat, dan dalam hati selalu berdoa tentunya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara doa baginda Rasul adalah waj'alil hayata, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku adalah sebagai akhir dari keburukan. Jadi bukan berarti kita 100% yakin dengan sesuatu yang baik di masa depan, tapi kita juga harus memandang positif setiap kejadian yang akan terjadi di masa depan. Di samping itu, kita harus bersiap-siap jika hal yang buruk yang akan terjadi. Yakinlah bahwa ikhtiar yang baik akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sikap optimis sangatlah penting. Optimis membuat kita terus bersemangat dan energik mengejar apa yang kita inginkan dengan penuh semangat, penuh percaya diri, dan jangan lupa kita juga selalu bahagia, walaupun kebahagiaan itu kadang-kadang ada naik dan turunnya, akan tetapi bagaimanapun dibutuhkan untuk selalu semangat dan bahagia untuk mengejar cita-cita kita dan terus mengisi hari-hari kita dengan penuh tawakal kepada Allah. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya menguraikan, walaupun mungkin banyak sekali cara kita untuk meraih kebahagiaan, meraih optimisme untuk menatap masa depan. Tapi paling tidak saya ada beberapa catatan di antaranya supaya kita tetap
optimis memandang masa depan, jangan pernah kita lupa bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan Allah tambahkan nikmat Allah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat Allah maka sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Dengan mensyukuri apa yang kita miliki, yaitu menyadari anugerah di sekitar kita, hendaknya kita sering menghayati, melihat dan merasakan keagungan ciptaan Allah berupa alam semesta ini, dan menghayati apa-apa yang kita rasakan. Maka dengan kesadaran yang tinggi, kesadaran yang model demikian, akan mudah kita peroleh sesuatu yang baik jika kita menjalani hidup ini dengan lebih optimis. Jadi cobalah bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan di hari ini, bahkan 1 jam ini, apa hikmahnya kemudian. Jangan lupa bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yang artinya, beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Dari nasihat baginda Rasul ini, setiap kali kita merasakan kesulitan, kita bisa tetap bertahan, karena siapa tahu ini adalah akhir penderitaan kita. Besok kita sudah tidak ada lagi. Jadi penderitaan yang cuma sehari tentu akan terasa ringan bagi kita. Dan berbeda ketika kita menderita dan kita masih akan membayangkan bahwa hidup kita masih akan panjang. Tentu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun mengalami penderitaan bukan sesuatu yang mudah untuk kita menjalaninya dengan perasaan yang bahagia atau dengan yang optimis. Dan ketika kita dalam keadaan kemudahan, kita tidak lupa diri karena nikmat Allah sangat besar, sehingga walaupun kita ketika menjalani aktivitas itu dengan mudah dan kita membayangkan untuk tetap semangat menggapai impian kita seolah-olah akan hidup 1000 tahun, akan tetapi kita tidak lupa diri, karena bagaimanapun kehidupan ini adalah bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Dan janganlah terpaku pada apa yang tidak kita miliki, tapi syukurilah apa-apa yang kita miliki. Dengan bersyukur, setiap hari kita akan merasa lebih bahagia terhadap setiap situasi dalam kehidupan kita. Hitunglah setiap anugerah yang kita terima. Tentu kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, tapi minimal setiap menit, setiap jam fokus pada hal-hal baik dalam hidup. Hidup tidak peduli seberapa kecil kebaikan yang kita rasakan, kebaikan yang kita lakukan. Semakin lama hal yang baik yang kecil tersebut tentu akan membingkai hal yang baik yang besar, dan pemikiran-pemikiran yang positif itu akan menjauhkan kita dari pemikiran-pemikiran yang negatif. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah PPMI Al-Ikhlas yang berbahagia. Untuk selanjutnya, supaya kita tetap optimis untuk menatap masa depan kita, hendaklah kita semakin mengenali diri kita. Kenali diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Perlu kita sadari bagaimanapun pemikiran-pemikiran kita, di mana nafas kita sebenarnya tidak mengambil nafas sendiri, nafas kita berjalan dengan sendirinya, tentu karena ada pemeliharaan Allah di dalamnya. Detak jantung kita, bukan kita yang menggerakkan detak jantung kita. Ketika kita hayati, kita renungi, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sekarang ini mendapati diri kita mendapatkan nikmat sehat,
seberapapun banyak nikmat Allah yang lain, jikalau kita tidak mendapatkan nikmat yang berupa nikmat sehat, tentu segala sesuatunya akan terasa tidak tidak mungkin akan mampu kita nikmati. Nikmat sehat itulah yang terbaik buat kita. Bagaimanapun hebatnya, mewahnya rumah, bagaimanapun bagusnya kendaraan atau makanan yang enak sekalipun, ketika kita sakit tentu kita tidak bisa merasakan nikmatnya pemberian Allah dari rezeki yang banyak tersebut. Akan tetapi yang utama dan cukuplah bagi kita untuk bisa menjadi orang yang selalu bersyukur sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat. Kemudian nikmat mata yang sehat, kita bisa menikmati alam semesta ini, menikmati segala keindahan, dan untuk supaya kita tidak terlampau supaya kita tetap bisa bersyukur dan memahami diri kita, tentu kita juga harus diperlukan untuk mengasah kecerdasan spiritual kita dengan melakukan sholat malam. Insya Allah dengan usaha yang terus kita upayakan akan mampu kita mengenal diri kita, siapa diri kita, dan akhirnya dengan mengenal diri kita, insya Allah kita akan mengenal Allah. Dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa mengenal diri adalah kunci mengenal Allah. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau, man arafa nafsahu arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Hadirin jamaah PPMI Al-Ikhlas yang berbahagia. Adapun usaha atau upaya supaya kita tetap optimis yang selanjutnya, yang ketiga adalah janganlah kita mencari kesenangan duniawi semata. Ada hal yang salah pada mayoritas pemikiran orang manusia pada umumnya. Kebanyakan manusia bersikeras mencari kesenangan dalam hidup, dan kesenangan didefinisikan dengan harta yang melimpah, istri atau suami yang cantik atau yang ganteng, harta disukai banyak orang, populer, memiliki pengaruh dan pengikut, atau memiliki akses untuk menikmati semua fasilitas yang ada di muka bumi ini. Padahal kalau kita mau merenungi lebih jauh atau kita mau melihat hakikat dari sebuah kebahagiaan, tidak ada satupun orang yang kadar kesenangannya lebih tinggi dari kadar kesulitannya. Semewah apapun gaya hidup seseorang, pasti ia akan merasakan kesusahan dalam pikirannya. Dan sesulit apapun kehidupan seseorang, ia pasti mengalami kesenangan juga. Semuanya akan terasa seimbang. Itulah kerja atau fitrah otak manusia yang diberikan oleh Allah. Ada keseimbangan antara kebahagiaan dan kesedihan. Bagi anak muda yang mungkin idealis, ingin mempunyai istri yang cantik, mempunyai suami yang mapan, mempunyai keturunan yang baik dan agama yang baik, bahkan akhlaknya juga yang baik, tentu untuk mendapatkan itu semua perlu perjuangan, karena yang baik tentu akan dijodohkan dengan yang baik, insya Allah demikian. Jadi maka untuk menjadi pribadi yang tetap optimis, jangan mencari kesenangan yang sifatnya hawa nafsu, karena kesenangan duniawi ini tidak ada ujungnya, dan mencari kesenangan tersebut akan sulit tercapai, dan akhirnya akan menjadikan pemuja nafsu tersebut menjadi pesimis dan bahkan bisa putus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang perlu kita cari adalah pengabdian seorang, yang perlu kita selalu menjadikan diri kita sebagai pengabdi atau sebagai khalifah fil ard. Jangan pernah kita lupa bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi hambanya yang beribadah kepada Allah, menjadi diri sendiri, membangun pribadi yang lebih baik, atau minimal ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita berpihak, keterpihakan kita kepada sesuatu yang baik terhadap kemajuan peradaban umat manusia. Jika orientasi kita demikian, kita tidak akan takut jika kesusahan menimpa kita. Kita akan tetap optimis karena kesenangan dan kesulitan itu kadarnya hampir sama atau sama. Semakin tinggi tingkat kesusahan kita, maka tingkat kesenangan kita juga akan semakin tinggi. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Jika kita sulit meraih kemuliaan yang tinggi, derajat yang tinggi, Ibnu Athaillah dalam
kitabnya Al-Hikam mengajarkan kepada kita pilihan hidup untuk menjadi orang yang selalu bersahaja. Beliau bersabda, liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu bih tahzanu alaihi. Semakin sedikitkan atau kurangi kesenanganmu kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, maka sedikit pula kesusahanmu sebab sesuatu tersebut. Maksudnya adalah, kalau kamu menginginkan langgengnya kesenanganmu, maka janganlah kamu memiliki sesuatu yang dapat menjadikan susah apabila sesuatu itu rusak atau sesuatu itu hilang. Karena susah itulah yang menunjukkan kita berlebihan menyenangi sesuatu yang sifatnya duniawi tersebut. Sebagai ilustrasi, ada seseorang yang pernah ada seorang ditanya, mengapa engkau tidak pernah susah? Orang tersebut menjawab, karena saya tidak pernah menyimpan barang yang akan membuat saya susah ketika hilang. Sebab yang menyenangkan itu pula yang akhirnya akan menyusahkan saya. Jika sedikit maka sedikit pula sesuatu yang akan membuat dia susah. Jika banyak yang ia senangi, maka banyak pula yang akan menyusahkan dirinya. Yang selanjutnya, menurut hemat saya, supaya kita tetap optimis dalam menghadapi masa depan kita, adalah kita hendaknya yang keempat adalah fokus dengan langkah-langkah, walaupun langkah itu kecil. Di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin atau kontinu dilakukan. Amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak kontinu meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasar dari hal ini adalah dalil-dalil dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah amal yang kontinu walaupun itu sedikit. Maka jangan bertanya kepada diri tentang kegagalan atau mengapa sesuatu yang buruk tetap terjadi. Tetaplah optimis, kerahkan pandangan dan fokus kita ke sesuatu yang walaupun itu sedikit akan tetapi kita lakukan dengan kontinu. Walaupun itu kecil, yang demikian akan membuat kita semangat dan pantang menyerah. Mulai dari langkah kecil, mulai dari hari ini, dan Anda dan kita semua tentu mendambakan hal yang besar. Maka ketika kita mendambakan sesuatu yang besar, lakukan strategi supaya kita lakukan dari hal-hal yang kecil ini, sehingga dari hal-hal yang kecil insya Allah ketika dilakukan dengan istiqomah, dengan kontinu, akan menjadi besar. Selanjutnya, belajarlah menghadapi rasa takut atau rasa khawatir, supaya kita tetap optimis menghadapi hidup dan kehidupan di masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang yang optimis mampu menghadapi rasa takutnya, ia mampu membuang pikiran negatif, ia mampu menahan setiap tekanan dan gesekan dengan wasilah khusyuk ketika melakukan ibadah, yaitu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kekhusyuan itu dia merasakan ketenangan dan ketentraman hati. Karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tahan terhadap segala macam ujian. Adapun ada orang yang pesimis adalah ia selalu dikuasai oleh rasa takutnya dan rasa khawatirnya. Ia dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Ia tidak mampu menghadapi tekanan dan gesekan. Akhirnya ia menjadi pribadi yang lemah dan mudah sekali goyah atau merasa tidak bahagia karena merasa hidupnya sendiri tanpa perasaan kehadiran kasih sayang Allah dalam setiap langkah dan hidupnya. Maka untuk menghadapi rasa takut dan khawatir, kita bisa memulai dengan menempa diri kita.
kita harus selalu ingat bahwa orang yang paling disayang oleh Allah adalah Rasulnya, Nabinya, para ulama dan wali-walinya. Dan mereka lah orang yang paling banyak mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW dan umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada di muka bumi ini, tentu kebaikan kita harus dibuktikan dengan cara menerima semua ujian dan cobaan hidup kita dengan penuh ridho dan ikhlas menerima takdir dari Allah. Bahkan ketika tekanan dan ujian itu tidak ada, kita juga harus mencarinya dengan langkah-langkah kita yang tetap positif, yaitu ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang positif yang lainnya, kegiatan yang dengan melakukan kegiatan, artinya dengan melakukan aktivitas, tentu kita akan merasakan adanya gesekan, dan gesekan itulah yang akan melatih kita supaya menjadi pribadi yang lebih kuat. Hadirin jamaah PPMI Al-Ikhlas yang berbahagia, untuk selanjutnya supaya kita tetap optimis, kita berharap bersiap menghadapi segala macam keburukan. Dalam menghadapi setiap keburukan, tentu kita juga berharap akan selalu memperoleh kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Dalam surat Al-Ankabut, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dalam ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 3. Bangunlah sikap optimis yang seimbang. Jangan pernah yakin bahwa hal buruk tidak akan pernah terjadi. Tapi bangunlah ekspektasi akan hal baik dan hal buruk. Caranya adalah dengan bersiap untuk menghadapi hal yang buruk, dan di satu sisi selalu berharap untuk memperoleh hal yang baik, karena selalu ada celah kebaikan dari setiap keburukan sekalipun. Itulah optimisme yang sebenarnya. Dengan menanamkan konsep ini, maka harapan baik itu akan mengurangi kesempatan hal buruk yang akan terjadi. Teruslah kita bangun pertahanan dan persiapan diri sematang-matangnya, lalu gantungkanlah harapan kita pada masa depan yang lebih baik, bahkan untuk kehidupan kita yang mungkin ribuan tahun dan mungkin jutaan tahun setelah kematian kita, yaitu kehidupan kita yang nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia ini, sehingga kita mendapatkan yang terbaik untuk masa depan kita, baik di dunia maupun sampai di akhirat. Yang kedelapan, supaya kita tetap optimis dalam menghadapi masa depan kita, janganlah kita mencari ridho manusia, tapi carilah ridho Allah. Merupakan perkara yang wajib diketahui buat kita semua, bahwa akal sehat dan menurut agama tidak memperbolehkan kita mencari keridhaan makhluk. Karena sebab dua hal. Yang pertama, hal ini adalah sesuatu perkara yang tidak mungkin untuk bisa dicapai. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la yudrak, yang artinya ridho manusia merupakan tujuan yang tidak pernah akan dicapai oleh siapapun. Maka hendaknya engkau mencari perkara yang baik bagimu, dan tinggalkanlah yang tidak mempunyai, dan tinggallah sesuatu yang akan menyusahkan kita. Yang kedua, sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mencari ridha Allah dan Rasulnya saja. Sebagaimana firman Allah, wallahu wa rasuluhu ahaqqun ayyurduh. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk mereka cari keridhaannya. Al-Quran surah ke-9 ayat 61. Demikian tip untuk membangun pribadi yang optimis. Tetap semangatlah, jangan pernah menyerah menghadapi situasi yang buruk seperti sekarang ini, situasi di mana aktivitas kita sangat terbatas. Kita harus menyadari bahwa mudah-mudahan, harus senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita segera terlepas dari
dari musim corona yang saat ini kita rasakan bersama dalam keadaan tetap iman Islam. Dan seandainya kita menjadi orang yang pada akhirnya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk yang terbaik dengan melakukan tentu dengan melakukan perintah agama, perintah para ahli yang berkaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, walaupun sedikit dan sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.